kurangin banget, sehari cuma bolehnya 30 menit. Kalaupun mereka mau banget tuh teleponin aku, mama boleh nggak kirim voice note segala macam, lucu sih, tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya harus agak lebih ditegain kayak gitu kan buat anak, karena kalau dibiarin nantinya kasihan matanya tuh akan bertambah terus minusnya. Untuk mengalihkan perhatian itu gimana? Susah nggak? Misalnya dia basic mengalihkannya ya pastinya aku lebih prefer mereka nonton TV aja gitu loh, nonton TV gitu loh. Kalau enggak ya siang pasti dipakai TV. Kayak perbedaan untuk ulang tahun kan beda, pandangan ayahnya kan sendiri kan ya. Mungkin ada dari anak tuh protes musik kok sama kedua orang tuanya mungkin seperti itu. Enggak, serius enggak, karena memang berbagi. Aku juga memang ada rencana mau ngajakin mama aku jalan-jalan. Jadi memang aku udah langsung ngomong ke pihak dari dia, mau dijemput kan gitu loh, mau ulang tahun sama papanya kan gitu. Jadi kita udah tahu lah pembagiannya, setiap kali ulang tahun pasti dirayain dengan aku dulu, habis itu baru papanya. Berarti bocah anak-anak mungkin udah pada ngertiin kondisi. Udah fine aja kok, mereka tahu kita berbagi. Kak Dena, sorry sebelumnya, di momen ulang tahun kemarin ternyata agak sedikit ada kisruhan dengan omnya atau temannya ya. Gimana sih Kak Dena menanggapi? Oh ya, isunya apa tuh? Terkait ada ocehan apa? Mengenai ulang tahun. Oh, aku nggak tahu ya kalau soal itu terkait dengan oknum dari sebelah sana gitu. Yang aku pikirkan itu cuman gini loh, intinya itu cuman perkara dia itu ingin mengundang teman-teman kelasnya, tapi tidak mau berkomunikasi dengan aku. Makanya dia cari cara, dia hubungin sekolah, dan dari sekolah tuh dengan segampang itu memberikan nomor guru, dari guru memberikan nomor ke Korlas. Akhirnya mereka bikin grup tanpa aku nih ya gitu loh, untuk undang si ulang tahun ini. Jadi disitulah bentuk kekecewaan aku dan juga neneknya, kenapa sepertinya kita tuh tidak dihargai gitu loh. Harusnya kan ngomong dulu lah gitu loh, justru malah aku yang akan membantu mengakomodir ke ibu-ibu di kelas, karena di sekolah dan juga di kelas ini kan aku yang menjadi tanggung jawab atas ketiga anak ini gitu loh. Jadi di situ sih bentuk kekecewaan aku tuh, ada mannernya, ada etikanya untuk segala sesuatu. Jangan apa-apa tuh lewat jalan belakang gitu loh, ya kan? Mbak, anak juga kabarnya pengen pindah sekolah juga ya ke negeri? Enggak, pindah sekolah sih enggak. Anakku cukup happy dengan sekolah ini. Cuman memang aku meminta pertanggungjawaban sekolah itu seperti apa. Karena kan memang kontak person di sekolah itu kan aku, neneknya, dan juga kakak ipar gitu loh. Karena memang kan hak asuh anak ada di tangan aku ya gitu loh. Jadi seperti itu. Dan aku tuh lebih kayak, andaikan kalau misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai bapaknya dan akhirnya kontaknya diberikan segitu aja gitu loh. Itu aja sih, security dari sekolah itu seperti apa gitu. Dan kabarnya juga saat untuk membayar sekolah Kak Devanda merasa ngap-ngap juga ya. Ya gini, kalau namanya kan sekolah swasta ya gitu loh, anak-anak suka banget sekolah di sini gitu loh. Dan aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai sebagai papanya, yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa, datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Aduh, saya nggak bisa punya penghasilan segala macam gitu loh. Tapi kalau ini kan ada gitu loh, ya kan? Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong, seperti itu. Udah sampai kemarin Om Benny juga kan mengeluarkan bukti transferan dari Igon, mungkin seperti apa sih? Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya, itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12, karena dia sudah mengeluarkan bukti itu. Akhirnya aku juga speak up, 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta, dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong, bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin, tiba-tiba kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta kan gitu ya. Terus apa lagi? Untuk membayar 3 anak sekolah itu Kak Devanda sendiri harus ngeluarin berapa sih? Berapa sih Kak? Teh yang sebulan berapa? Sebenarnya nggak juga sih ya, kalau boleh bilang ya mungkin 1 episode ini ya. Ya udah gitu aja. Tapi nafkah mutah sendiri dikasih nggak sih? Nafkah mutahnya diberikan di sini. Apa? Nafkah mutah. Nafkah mutah?
udah lewat lah mas. Ya pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Jadi apa namanya, untuk yang dua sekarang kan udah naik kelas, dia bilang mau lanjut di sekolah ini, tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya dari biaya. Nah itu dia, setelah kemarin libur apa segala macam baru dia kirim ke uang, tapi setengahnya dari biaya SPP insurance itu aja. Setengahnya berapa teh kalau boleh tahu? Setengahnya lah. Enggak sih, tidak semahal dengan anak-anak artis di Jakarta inilah gitu loh sebenarnya ya. Biaya sekolah juga sudah cukup mahal tuh, belum lagi untuk biaya yang lain-lainnya. Bagaimana sih Kak Deva untuk Ya makanya itu saya minta dan juga menghimbau kepada dia dan juga yang lainnya lah ya gitu. Saya tuh kepengen saya dihargain aja deh, gak usah saya thank you deh karena untuk udah menjaga anak-anak dan membesarkan mereka. Saya minta kita saling menghargai privasi kita masing-masing. Dia mau kasih berapa ya udah gitu loh. Tapi jangan kalau dia musik saya, kalau dia menyindir saya, ini itu saling ibaratnya menjelekkan saya terus, seakan-akan tuh saya ibu yang gak benar ya gitu loh. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngegedein anak ini loh. Apalagi aku alhamdulillahnya punya support system yang baik. Ada ibu saya, ada kakak ipar, ada adik, banyak lah. Timnya aku tuh banyak gitu loh. Jadi anak aku tuh tidak pernah namanya ditinggalkan cuman hanya mbak ya, sama mbak di rumah gitu loh. Jadi itu yang perlu diimbau sama pihak sana gitu loh. Jadi jangan seakan-akan memframing saya terus. Di situ saya bisa limit saya tuh saya bisa ini gitu, speak up gitu. Saya sampai akhirnya mengakui udah memperlihatkan hubungannya gimana sama kan? Ririn Kalau mantan mungkin seperti apa? Akan yang mana dulu? Sudah mengakui mungkin Jong kemarin hubungannya udah Oh iya nggak apa-apa. Akhirnya Nggak, kalau aku ngomongin banyak nanti dibilangnya aku belum move on ya kan. Ya pokoknya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Dimanapun aku ditanya pasti mendoakan yang terbaik gitu. Toh ini kan memang apa ya? Ini hanya waktu yang akan menjawab dan ternyata sudah terjawab. Tapi Ya. saat ini tetap mungkin Sama aku Ya, yang sama ngedeketin ada, cuma memang aku masih belum mau jujur aja karena gini, pertama aku takut anakku kan posesif banget dan anakku tuh yang kecil itu dia punya trauma ya, takut ditinggalin. Setiap kali aku mau pergi tuh izinnya tuh lama banget gitu, karena aku juga nggak mau terbiasa ngebohongin anak. Jadi aku izin dulu deh mama ada ini gini gitu. Jadi mental breakdownnya anak yang perlu aku jaga gitu loh. Jadi kalaupun aku deket baru sampai serius banget gitu ya, baru aku akan mengenalkan ke anak-anak. Kalau enggak mah nggak bisa deh gitu, kasihan. Kak, Jadi Dengan kejadian kemarin momen perayaan ulang tahun itu sendiri, mungkin ada lebih ke depannya seperti apa sih nantinya? yang aku harapkan pokoknya gini, kan sekarang akhirnya aku sudah bertemu dengan pihak sekolah. Akhirnya aku ya sudah kalau gitu kita biarkan bapaknya responsible dalam urusan sekolah, yaitu PR, ujian segala macam, dia masuk ke dalam grup yang resmi ya gitu loh. Jadi biar saya fokus ke dedenya, karena itu bentuk dari kekecewaan saya dan juga bentuk responsible bapaknya. Jangan cuma perkara ulang tahun bikin chaos di sekolah tapi abis itu dia kabur lagi gitu loh. Jadi ya udah sekarang sekalian di invite papanya, saya yang keluar dari grup gitu sih. Jadi bagi-bagi tugas, dia ngurus 2 anak, saya 1 anak. Sudah ada komunikasi dengan kejadian itu kan kemarin Dengan bapaknya sendiri? sudah ada komunikasi dan konfirmasinya itu ya dikarenakan itu saking dia tidak maunya komunikasi dengan saya dan saking dia nggak mau saya tahu adanya dia bikin pesta ulang tahun. Sesimpel itu sih. Kak, alasan dia hanya mampu bisa memberikan setengah terkait tadi dengan biaya. Kalau dilihat kan dia kerjanya strippingnya bagus banget. Apa sih yang menjadi alasan dia hanya mampu memberi Nggak setengah? ngerti aku mas. Jadi kadang-kadang mungkin dengan pikirannya dia itu udah kan nyicil apa, bayar leasing mobil, ini itu mungkin kalau digabungin bisa mencapai 30 juta nominalnya ya, seperti yang diputuskan pernah di pengadilan. Nah mungkin dia ngitungin semuanya gitu loh, sampai segojek kayaknya ya diomongin ya, Iya. segofood loh. Ya ampun, kayaknya nggak setiap hari. Anakku tuh makan sehari 3 kali loh. Kalau dalam seminggu dia cuma kirim makanan 2 kali, itu apakah bisa dibilang cukup? Kan enggak. Udahlah, saya tuh sebenarnya males ya kalau dia dibuka-buka gitu. Kalau saya buka bukti yang saya punya, maksudnya dengan dia transfer berapa, ini kan malu lah dia untuk sekelas dia ya. Tapi rumah sendiri gimana tuh Kak Dena? Apa? Yang kemarin rumah? Rumah apa tuh?
apakah sudah dijual? Udah lama, itu mah udah lama banget. Setelah aku cerai kan itu rumah udah dijual, udah dibagi dua, nggak seberapa lah. Kan kita prosesnya masih KPR juga. Udah lama banget. Kak kecewa nggak sih ngeliat dia tuh malah bahagia dengan yang baru, tetapi anaknya malah tidak terlalu diperhatikan gitu Itu Kak? nggak baru lagi mas, lama. Ya kecewanya gini, kecewanya pokoknya lebih ke tanggung jawabnya dia. Kalau dia di talk show dia bilang anak-anak tuh prioritas nomor satu. Terus saya pernah dengar dia ngomong mau kuliahin anak sampai ke Amerika. Ya tunjukkan lah, buktikan gitu loh. Jangan cuma diomongan gitu loh, ya kan. Maksudnya kita sama-sama berjuang untuk ngegedein anak gitu loh. Saya kerja, dia kerja, yaudah yuk sama-sama. Ya semoga ya aku minta suatu hari nanti kita bisa sama-sama berdamai. Dalam arti untuk momen-momen yang penting, misalnya untuk sekolah anak, naik kelas, mungkin kita sama-sama bisa hadir tanpa, maksudnya menyampingkan ego kita lah masing-masing. Tapi mungkin saat ini nggak bisa karena kan dia ada perasaan yang harus dijaga ya. Itu aja sih. Das. Oke? Oke, Aman. Kak Dena, Terima kasih banyak Kak. Pop-pop dulu. Terima kasih Mbak. Seperti apa sih Dit? Hidup 3 anak nih. Oke, kita masih mencoba ikut. Ya daripada sebelumnya. Aku nggak ngerti pada saat dulu di kondisi aku menikah itu apakah aku pura-pura bahagia atau mungkin aku menutupi aja ya gitu loh. Jadi di situ yang apa namanya, ternyata dengan rezeki anak, dengan aku banyak berdoa justru malah ada aja ya rezekinya gitu loh. Ada aja aku dapat komisi, project gitu-gitu seperti itu. Tapi dirimu pernah ngalamin masa-masa terendah dirimu nggak sih Kak? Maksudnya masa-masa terpuruknya pada saat awal-awal menjadi single parent? Kalau saat ya gini, aku pernah kok sampai nggak bayar SPP 2 bulan nunggak tuh pernah gitu loh. Sampai aku pikir ini gimana nih ya gitu loh. Sampai aku minta pekerjaan dari sekolah, ntar ya aku coba ini dulu. Dan akhirnya akhirnya mama aku sempat bantu 1 bulannya aku cari seperti itu sih. Pernah kok ada kondisi seperti itu. Tapi kakak sendiri jadi trauma nggak sih Kak untuk menjalin suatu hubungan lagi nanti ke depannya? Kalau trauma enggak, karena aku tetap pengen, maksudnya ya pengen punya pendamping ya nantinya, tapi aku pastinya lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, nggak mau yang cuma kayak dulu modal cinta gitu kan ya, lebih ke ya kalau dia bisa menerima aku harus bisa juga sayang dengan anak-anak aku. Kak, mungkin mohon maaf ya Kak, mungkin akhir-akhir ini dirimu sempat itu nggak sih apa namanya melihat pemberitaan online real dirimu digosipkan dengan maaf Anton Diowo mungkin? Iya Menanggapi tahu. seperti apa sih Kak? Ini aku dengan Pak AB, dengan siapa itu mantan suaminya Deko, itu aku sama sekali nggak kenal dan tidak pernah di dalam suatu acara atau apapun. Jadi terkadang mungkin berita di di sosmed itu agak menyeramkan ya gitu loh, yang terkadang sifatnya lebih kayak memojokkan aku gitu loh. Tapi aku kan sudah buat klarifikasi kalau itu tidak benar dan aku tidak pernah dekat dengan namanya oknum-oknum seperti itu. Tapi dirimu merasa sedih nggak sih Kak?